Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 23411060009, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mahasiswa Universitas Kyai Haji Ahmad Sidi, Jember. Di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Suparwoto Saptawahono, MPD. Pendidikan dapat berjalan secara efektif apabila dilaksanakan dengan berdasarkan pada landasan yang kokoh. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanitas, yaitu upaya memanusiakan manusia, maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Hakikat manusia terbagi menjadi 4, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk moral, dan manusia sebagai makhluk beragama. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia sebagai perseorangan yang memiliki sifat sendiri-sendiri. Manusia sebagai individu adalah bersifat nyata, berbeda dengan manusia lain, dan pribadi yang memiliki ciri khas tertentu yang berupaya merealisasikan potensi dirinya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena mempunyai sifat ketergantungan dengan manusia yang lain. Sifat ketergantungan manusia misalnya dari contoh seorang bayi yang dilahirkan. Ia sangat tergantung kepada pertolongan orang tuanya. Tanpa ada pertolongan dari kedua orang tuanya, bayi tersebut akan meninggal. Manusia juga memiliki potensi untuk menyesuaikan diri, meniru, maupun mempelajari tingkah laku dan mengubah tingkah laku. Manusia sebagai makhluk yang bermoral berarti manusia mempunyai akal dan berakal. Segala perbuatan, perkataan, dan tingkah manusia harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang berakal senantiasa akan dinilai oleh Tuhan. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu esensial karakteristik eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Landasan pendidikan dapat diartikan sebagai tempat berpijak agar tidak goyah. Landasan pendidikan sendiri dapat dikelompokkan dalam beberapa macam. Landasan filosofi pendidikan merupakan makna yang hakiki pada pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu penting. Landasan filosofi adalah landasan yang bersifat filsafat, di mana landasan ini dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Landasan hukum. Landasan hukum pendidikan adalah peraturan yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, pembukaan Undang-Undang Dasar mengenai Undang-Undang Pasal 31 mengatur tentang kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP, di mana anak-anak yang tidak bisa sekolah harus tahu bahwa pendidikan dijamin oleh negara. Landasan kultural berarti kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi, penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Landasan psikologi. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, itu maka manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungannya itu akan menyebabkan manusia mengembangkan kemampuannya melalui proses pendidikan. Semakin kuat proses
belajar yang terjadi dan pada gilirannya akan semakin tinggi hasil belajar yang dapat dicapainya. Landasan IPTEK. Perkembangan IPTEK berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Landasan histori pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan uraian yang sistematis, berkesinambungan, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan pada waktu yang telah lampau hingga sekarang, yang menjadi asumsi-asumsi sejarah dalam kaitannya dengan pendidikan akan tergantung pada masa kapan pengungkapan sejarah pendidikan dimulai. Landasan ekonomi, di mana pemerintah memiliki peran dalam pendanaan pendidikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah. Pendidikan tersebut terdapat pula macam-macam pendidikan, mulai dari pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dalam keluarga dan lingkungan. Pendidikan ini bukanlah pendidikan resmi atau dilaksanakan tanpa adanya organisasi. Pendidikan ini berlangsung di luar jam sekolah, tetapi juga dapat dilakukan di dalam sekolah. Seperti halnya ketika kita istirahat, dan di kelas ketika sebelum atau sesudah pelajaran. Selanjutnya, pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki bentuk atau organisasi tertentu seperti di sekolah atau universitas. Dan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar jalur formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga kelompok belajar, kegiatan masyarakat, dan majelis taklim. Tujuan dari adanya pendidikan formal yaitu untuk mengorganisir generasi muda dan orang dewasa yang tidak mempunyai kesempatan belajar di pendidikan sekolah, sehingga dapat memiliki pengetahuan praktis dan juga keterampilan dasar sebagai masyarakat produktif. Selanjutnya, materi mengenai pemikiran dari tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya, pendidik tidak boleh membuat peserta didik merasa terjajah, terpaksa, dan menderita. Proses mengajar dan mendidik hendaknya menjadi suatu hal yang menyenangkan, baik dari peserta didik maupun guru sebagai pendidik. Dalam Merdeka Belajar ataupun Merdeka Mengajar, ruang kelas bukan satu-satunya tempat bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Guru dan siswa bebas memilih sarana selain ruang kelas untuk mendapatkan pengajaran. Guru juga bebas memilih metode atau pendekatan yang ingin digunakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, prinsip kepemimpinan guru yang diajarkan Ki Hajar Dewantara juga efektif untuk diterapkan, yaitu Ingarso Sung Tulado, guru sebagai teladan bagi peserta didik. Dengan keteladanan, pengajaran akan lebih efektif dibanding dengan berbagai teori yang disampaikan. Selanjutnya, pemikiran dari R.A. Kartini. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu atau sekelompok orang. Tentu artinya bahwa ketika kita telah memperoleh ilmu dari seorang guru, kita akan merasa senang karena ya sebelumnya kita tidak tahu.
menjadi tahu. Selanjutnya pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengantarkan manusia pada kemaslahatan, kebahagiaan di dunia maupun di dunia luar. Artinya, belajar adalah ibadah karena keridhaan Allah yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan. Pendidikan harus mampu mengembangkan dan memelihara nilai-nilai dan standar Islam bagi generasi penerus bangsa dan negara. Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Landasan ini merupakan kerangka filosofis dari konsep dan tujuan pendidikan Islam yang ideal. Pengembangan pendidikan hendaknya merupakan proses integrasi ruh dan jasad. Konsep ini ditengahkan dengan menggariskan perlunya pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung sesuai prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata dari kitab tertentu. Selanjutnya pemikiran Dewi Sartika. Menurutnya ilmu adalah alat untuk menata, mengubah, dan memajukan segala perkara ke arah yang lebih baik, termasuk anak didik. Hal ini serupa dengan kayu kasar dapat diperhalus dengan serut, pohon kurus dapat dipersubur, manusia buruk dapat dididik, dan yang bodoh harus diajar. Maka dari itu, dengan pengajaran dapat lebih baik, baik akhlaknya, baik pula laku dan kehidupannya. Kita perlu mengetahui 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat dicerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi kepribadian yang stabil dan mantap. Seseorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seseorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Ketiga, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran.
Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dari hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode. Melakukan analisis evaluasi, proses, dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi 1. Memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Yang kedua, guru harus berkomunikasi secara santun, empati, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga pendidikan, seorang orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang ketiga, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia dan beragam kebudayaannya. Yang keempat, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metode keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi 1. Penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, menguasai terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran dan bidang yang dikuasai. 3. Melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Keempat, melakukan pengembangan profesionalitas serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang kelima, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Materi selanjutnya adalah aliran pendidikan. Aliran pendidikan ini adalah pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran klasik terdapat aliran empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bersih tanpa mempunyai pembawaan sama sekali dari lahir, tetapi perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan yang akan menentukan arah hidupnya. Aliran ini bersifat optimis terhadap pendidikan. Yang kedua, aliran nativisme. Menurut pandangan aliran ini, manusia dilahirkan telah mempunyai pembawaan, baik atau buruk. Pembawaan ini tidak dapat diubah ke arah lain oleh lingkungan atau pendidikan. Pandangan aliran ini bersifat pesimis terhadap pendidikan untuk bisa mengubah anak ke arah lain selain dari pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jika pembawaan baik, maka anak akan berkembang ke arah yang baik. Tetapi jika pembawaan itu jelek, anak akan berkembang ke arah yang jelek tanpa dapat diubah. Yang ketiga, ada aliran naturalisme. Pandangan ini berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan itu menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Bahkan pendidikan yang diberikan orang dewasa kepada anak dapat merusak pembawaan baik itu. Yang keempat, ada aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan dan pendidikan. Bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak akan menghasilkan pendidikan yang optimal kalau tidak ada bakat yang kuat. Selanjutnya ada aliran modern, yang meliputi aliran progresisme. Aliran progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran.
Yang kedua ada aliran esensialisme, yaitu pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan sekolah-sekolah rekonstruksionalisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang keempat ada aliran perennialisme. Aliran yang berpendapat bahwa gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi. Karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat berpikir secara induktif, jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Selanjutnya adalah 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know, belajar untuk tahu. Learning to know adalah bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar atau mahasiswa untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai sumber belajar. Dikatakan guru yang baik apabila ia dapat menguasai materi pembelajaran. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan inilah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Guru sebagai mediator. Selain dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media dengan baik. Guru sebagai evaluator, yakni sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Dengan penilaian tersebut, guru dapat menguasai keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pembelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode pengajaran. Yang kedua ada learning to do, belajar untuk melakukan. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret yang tidak terbatas pada penguasaan keterampilan yang mekanistik, melainkan juga keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola dan mengatasi suatu konflik. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Yang ketiga ada learning to live together, belajar bersama dengan orang lain. Kerjasama akan membangun motivasi para siswa. Mereka dapat lebih bergairah untuk belajar karena mereka dapat mengaktualisasi diri ketika motivasi itu berkembang, dan motivasi yang terbangun secara internal akan memberikan satu kekuatan yang meningkatkan tujuan dari maksud pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dengan pilar ini, peserta didik berpotensi menjadi generasi baru yang berkepribadian mantap dan mandiri.
Tiga pilar pertama ditujukan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan masalah, dan mampu bekerja sama, bertanggang rasa, dan toleransi terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan, akan menimbulkan adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik.